Perkenalkan, nama saya Stanley Alexander Sugianto. Saya berasal dari kelas 12 MIPA A. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai proyek saya yang berjudul hasil perbanyakan budidaya Nepenthes melalui perbanyakan stek air dan stek media, serta perbanyakan alami melalui penyemayan biji. Sekian, terima kasih. Ya, saat ini saya akan menjelaskan mengenai media stek Nepenthes yang akan kita gunakan untuk media stek nanti. Nah, di sini ada bahan-bahan. Adapun bahan-bahan sebagai berikut. Yang pertama yaitu media sekam fermentasi. Sekam fermentasi merupakan sekam yang telah difermentasikan selama sebulan, hasil dari fermentasi bakteri tertentu. Kemudian yang kedua ada media bahan lagi yaitu sekam bakar. Nah, sekam bakar ini ditujukan untuk memberikan efek anti jamur dan anti bakteri yang dapat menyerang akar tanaman karena terdapat arang aktif. Kemudian di sini terdapat bahan yang bernama pitmos. Nah, pitmos ini merupakan bahan yang sangat baik, dikenal sangat baik karena dapat mengikat air, sifatnya mengikat air sangat tinggi. Kemudian di sini ada sphagnumos. Sphagnumos ini biasanya ditujukan untuk stek media. Nah, kenapa sphagnumos ini sangat baik? Karena sphagnumos ini memiliki daya serap yang tinggi, namun tetap berbeda dengan pitmos, di mana pitmos cenderung lebih menyerap air dan sangat tinggi akan kelembapannya. Tapi bila kita memakai sphagnumos, daya serapnya tersebut lebih tinggi, tetapi tidak terjadi sampai becek, jadi bersifat seperti spons. Namun harganya tentu lebih mahal daripada pitmos. Harga sphagnumos berkisar sekitar 15.000 per 100 gram. Kemudian ada pun media lain yaitu media batu-batuan. Di sini ada pencampuran media batuan seperti akadama, pumice yaitu batu apung, kemudian ada juga kanuma. Nah, di sini ini adalah kanuma. Di sini ada batuan kanuma yang yang memiliki tekstur sedikit keras namun mudah dihancurkan. Kemudian ada di sini ini adalah batu biasa, batu kali ataupun batu apung. Nah, ini dia kecil-kecil seperti ini dengan ukuran berkisar sekitar diameter 5 mm hingga 10 mm. Kemudian ada kanuma. Kanuma itu batuannya dari tanah liat asalnya, tanah liat yang telah dibakar. Nah, ini kanuma seperti ini gambarnya. Dia berwarna lebih gelap daripada ini ada akadama. Akadama bersifat lebih gelap warnanya daripada kanuma. Dan ini perbandingannya. Kanuma lebih ringan warnanya dibandingkan akadama. Dan di sini ada juga sebuah bahan yang tadi terlupakan. Ini adalah vitamin B1 dari Thailand. Ini bukan B1 biasa, tetapi ada juga perangsang hormon akar di sini. Sehingga ini botolnya berwarna biru. Ada juga vitamin B1 yang berwarna kuning. Itu tidak memiliki efek seperti barang yang saya miliki ini. Karena di dalam vitamin B1 yang berwarna biru ini terdapat unsur magnesium yang dapat merangsang pertumbuhan akar Nepenthes tersebut. Nah, nanti bahan ini akan kami gunakan dalam stek air di Nepenthes agar merangsang pertumbuhan akar. Di sini ada air. Air yang saya gunakan ini adalah air hujan. Jadi saya tampung ataupun juga digunakan air AC. Jadi setiap hari saya menada air AC untuk menyiram kantong semar, karena kantong semar itu sangat rentan terhadap kandungan mineral, sehingga mineral-mineral tertentu seperti kalsium, potasium dapat membunuh perakaran dari tanaman tersebut. Nah, pada saat ini saya memiliki sebuah bahan lain yaitu sebuah cutter yang saya akan gunakan untuk melakukan penyetekan pemotongan terhadap tanaman induk. Kemudian saya ada ini tanaman yang telah jadi, bisa dilihat ada bakal daun di sini. Ini adalah tanaman yang hasil saya rendam selama sebulan dengan stek air. Nanti saya akan demonstrasikan mengenai komposisi media yang cocok bagi Nepenthes yang berjenis Nepenthes kucingensis ini. Dan di sini ada wadah untuk menada air dari tampungan air hujan tadi. Ya, pada saat ini saya memiliki sebuah tanaman indukan Nepenthes yang bernama Nepenthes kucingensis.
Dan sebentar lagi saya akan mendemonstrasikan mengenai cara stack Nepenthes tersebut. Jadi kita bisa lihat di dalam batang Nepenthes indukan ini terdapat begitu banyak daun. Nah, kita menggunakan teknik 332, di mana 3 ruas daun dan 2 ruas daun pada akhirannya. Jadi apa yang dimaksud dengan teknik 332? Teknik 332 merupakan pemotongan berdasarkan jumlah ruas daunnya. Jadi kita bisa lihat ini kan ruas daunnya kan sangat sangat rekat, sangat dekat jaraknya. Jadi kita menggunakan teknik 3 ruas daun terlebih dahulu. Nah, pada saat ini setelah 3 ruas daun dipotong, maka kita akan melanjutkan 3 ruas daun lagi. Nah, ketika 3 ruas daun setelah dipotong, kita masih bisa lihat jaraknya. Jaraknya semakin jauh kan gapnya, tetapi masih bisa dilakukan 3 ruas daun. Nah, kita potong sebelah sini. Nah, baru setelah di sini, gap antara ruas daun tersebut semakin membesar. Nah, ini yang disebut fase upper. Ini adalah kantong upper dari sebuah Nepenthes yang berbeda dengan kantong aslinya, kantong juvenil atau kantong anakan. Ketika sebuah tanaman bertumbuh semakin dewasa, maka dicirikan dengan perubahan bentuk kantong yang berasal dari form basalnya menjadi form uppernya. Ini form lower dan ini form upper. Nah, maka ketika biasanya form upper itu telah maksud saya adalah ketika tumbuhan tersebut telah mencapai form upper, maka jarak antar ruas daun ini akan semakin membesar. Nah, maka nanti akan dilakukan pemotongan di bagian sini. Jadi ada 2 ruas daun, dan pada akhirnya sebenarnya ini bisa dilakukan 2 ruas daun, tetapi karena ini masih tumbuh kecil, jadi saya potong menjadi 4 ruas daun. Ya, sekarang akan saya lanjutkan dengan tahap pemotongan. Nah, jadi pertama adalah kita potong terlebih dahulu. Sebenarnya bisa dikeluarkan tapi langsung sama potnya saja. Jadi yang pertama adalah kita potong di bagian sini. Kita potong di bagian sini. Susah kali. Harus gunting ya, Pak? Nah, di sini nanti akan saya potong sini. Karena tadi menggunakan cutter tidak terlalu tajam, sehingga saya harus memakai gunting. Nah, ini kan saya potong. Kemudian dilanjutkan. Nah, ini kan daun mati ini, jadi saya lebih baik memotongnya saja. Ini sebenarnya daun mati, ya ini termasuk daun mati sih. Nah, ini ya akhirnya saya memutuskan untuk memotong di dua ruas daun karena akarnya sangat batangnya sangat panjang, sehingga saya potong di sini. Nah, ini yang pertama. Kemudian saya memotong di 3 ruas daun, 1, 2, 3. Nah, nanti saya potong di sini. Nah, kemudian kita hitung lagi. Ada 3 ruas daun kan? 1, 2, 3. Maka kita potong di sini. Nah, kita hitung lagi. Kita lihat ada berapa ruas daun sekarang. Nah, ini ada 2 ruas daun. Ada 2 ruas daun yang sudah lumayan panjang. Jadi saya putus. Tetapi menurut analisa saya yang terbaik adalah memotong di sini 3 ruas daun. Kenapa? Karena kalau terlalu panjang saya memotong di 2 ruas daun ini, akhirnya nanti terpanjang. Kalau dipotong sini nanti tanamannya akan batal, tidak akan jadi. Karena sistem batangnya kurang kuat. Sehingga saya memutuskan memotong di sini. Nah, jadi 2 tanaman yang terpisah. Nah, setelah tanaman selesai terpotong, maka nanti saya akan melanjutkan ke sesi penjelasan tentang stek air dan stek media. Nah, langkah berikutnya setelah saya melakukan pemotongan terhadap tanaman induk, bisa kita lihat garis potongannya. Nah, sebagai informasi tambahan, nah kenapa bisa ada terjadi banyak sekali anakan? Ini saya sebut sebagai anakan basal. Karena ketika Nepenthes ini memiliki sebuah keunikan seperti anggrek juga sih, di mana tanaman epifit ini ketika terjadi hujan yang sangat lebat, maka ini akan merangsang pertumbuhan anakan tunas anakan samping yang disebut juga sebagai anakan basal. Nah, kita bisa lihat ada dua dan ada satu lagi 3 calonnya di sini.
Nah, nanti anakan basahnya juga bisa kita melakukan dengan perlakuan stek seperti ini ketika memisahkannya. Tetapi perlu waktu sekitar 3 bulan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana bahan-bahan stek ini sebelum kita bisa gunakan untuk di stek air maupun stek media. Jadi pada dasarnya stek air dan stek media itu sama, memiliki bahan yang sama, yaitu pertama kita akan memotong daun hingga menjadi bagian setengahnya. Kalau bisa sih setengah lebih. Jadi kira-kira 2/3-nya kita sisakan, kira-kira segini. Nah, kita potong 2/3-nya kita potong. Kira-kira seperti ini. Nah, kenapa tujuannya dari pemotongan daun tersebut? Karena pemotongan dari daun tersebut bertujuan untuk mengurangi penguapan air yang berlebihan. Karena kalau air yang penguapannya terlalu berlebihan nanti akan merusak yang punya batang. Nanti batangnya akan jadi mengering. Nah, ini ada banyak sekali daun, kita potong sisakan 2/3-nya. Nah, ini tidak usah dipotong karena ini masih daun baru. Jadi dibiarkan saja. Nanti ketika dia batang ini menyerap air, tetap daun ini bisa bertumbuh dengan normal. Jadi kita sisakan 2/3, kita sisakan semuanya. Nah, ini kita sisakan 2/3. Nah, ini saya bereskan terlebih dahulu karena kacau. Nah, ini ada daun lagi, kita potong 2/3 aja. Jadi pemotongan daun bukan setengah, tetapi setengah lebih dikit atau 2/3 untuk mengurangi penguapan daun tersebut. Jadi tidak semua daun dihabiskan. Seperti ini. Dan ini ada terakhir, ada lagi 2/3 daun. Nah, kita juga bisa lihat bagaimana daun itu semakin mengecil dari awalnya yang besar dengan diameter yang besar, lama-lama akan semakin mengecil karena ini adalah daun upper, dimana bisa kita lihat semakin mengecilnya masa daun yang menunjukkan bahwa tanaman sudah semakin dewasa dan siap untuk melakukan pembungaan. Nah, kemudian setelah kita lakukan pemotongan daun hingga menjadi 2/3 bagiannya, kita akan melanjutkan ke tahap ini, ke tahap melakukan demonstrasi stek air dan stek media. Nah, ini tentu kita tidak butuhkan ketika mengganggu. Nah, kemudian kita akan menggunakan stek media. Yang pertama adalah saya akan demonstrasikan mengenai stek media. Jadi di sini ada gelas, kita persiapkan gelas. Ada 6 gelas buat jaga-jaga. Ada 6 gelas, satu ini saya taruh sini. Jadi ketika kita akan hendak melakukan stek media, maka kita memerlukan sphagnum moss. Nah, ini adalah sphagnum moss. Karena saya akan memberikan contoh satu tanaman saja, satu steker. Nah, yang pertama sphagnum moss kita keluarkan terlebih dahulu. Jadi saya tutup seperti ini agar tidak terkena angin. Sphagnum moss ini sangat ringan dia. Namun ketika terkena air, daya serapnya ini sangat tinggi. Namun selain daya serapnya sangat tinggi, sphagnum moss ini juga baik bagi perakaran karena memiliki sebuah rongga antar ruang di dalam media tersebut. Nah, setelah sphagnum moss kita lihat seperti ini, maka kita akan beri air, kita basahi sedikit. Ya, karena kita mau menakar, jadi saya pakai takaran ini. Pakai takaran ini yang wadah 500 ini, wadah hijau ini memiliki daya tampung 500 ml. Nah, 500 ml air mungkin kita siram sedikit aja, setengahnya mungkin, jangan terlalu banyak. Cukup saja basahi terlebih dahulu. Nah, setelah dirasa cukup, kita press seperti ini, kita tekan agar air yang di dasar tersebut dapat naik ke permukaan dan juga dapat membasahi seluruh moss. Nah, bisa kita lihat semakin padat mossnya. Setelah semakin padat, kita ambil mossnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian setelah mossnya kita ambil, sebelum saya ambil, nah saya ambil contoh. Misalnya saya mau stek media seperti ini. Jadi di sini kan kita punya akar nih. Oh ya,
satu hal yang saya belum jelaskan. Nah, ketika sebelum kita melakukan stack, maka ada cara tertentu untuk merangsang pertumbuhan akarnya. Yaitu pertama kita lakukan pembuangan kulit luar. Nah, ini adalah kulit luar. Kita bisa lihat, nah ini adalah kulit luarnya. Ini adalah bagian epidermisnya. Kita tidak membutuhkan hal ini. Nah, kita akan potong seperti ini. Ini bertujuan untuk merangsang pengakaran. Nah, kita akan potong menjadi 4 bagian. Agak tajam. Nah, seperti ini. Jadi nanti akar dapat keluar dari tanaman ini. Nah, setelah selesai kita akan melakukan stack media. Jadi ini adalah hasil hasil stack, dan kita akan melakukan pembalutan dengan media sphagnum moss seperti ini. Jadi cukup dibalut saja, tidak perlu di press atau sebagainya, tidak perlu. Jadi kita cukup membalut. Nah, setelah dirasa cukup balutannya, kita agak sedikit tekan sedikit, kemudian kita taruh di dalam gelas ini. Nah, nanti tinggal diatur nanti. Mungkin kalau kurang mossnya tinggal kita tambahin mossnya. Nah, kemudian setelah kita lakukan ini, sekarang saya akan mengajarkan mengenai stack air. Jadi sini saya ambil contoh, misalnya saya memiliki sebuah batang tanaman yang telah di stack. Nah, sekarang kita akan melakukan pembagian daripada ini, pembagian secara radial. Jadi kita akan melakukan pemotongan seperti ini. Dipotong terlebih dahulu setengahnya gini. Jadi kita kita potong seperti ini, setengah-setengah seperti ini. Nah, kenapa saya potong secara radial? Karena ketika kita memotong secara radial ini, itu dapat merangsang pertumbuhan akar lebih cepat, di mana nanti kita akan melukai bagian dalam dari batang tanaman tersebut. Setelah kita melakukan pemotongan, maka sekarang kita akan melakukan stack air. Jadi stack air cukup sederhana, hanya kita taruh tanamannya seperti ini, kemudian kita beri air hujan dan air AC, atau boleh kita sebut sebagai air aqueduct. Nah, cukup dilakukan seperti ini. Nah, jadi stack air ini sangat mudah, sangat sekali mudah. Jadi cukup direndam dengan air seperti ini, biarkan selama kurang lebih 3 hingga 4 bulan, dan baru nanti diberi media sedikit. Nah, contoh memberi media itu seperti ini. Jadi nanti ketika sudah keluar akar, maka kita akan memberi media seperti ini. Ini misalnya tanaman yang sudah berusia 3 bulan setelah perendaman, kita beri media sedikit. Jadi nanti tanaman itu kita ambil, ini kurang basah ini. Nanti kita akan beri sedikit media di sini. Sedikit media, lalu kita cemplungkan kembali. Nah, lakukan seperti ini. Jadi setelah setelah akarnya keluar, kita rekatkan dengan sedikit peat moss ataupun sphagnum moss, kita balut, kemudian taruh di air lagi. Biarkan selama 1 bulan lebih. Nah, setelah 1 bulan, nanti akar tersebut akan menyatu dengan peat moss. Jadi ketika sudah menyatu, maka kita akan tanam secara biasa. Nah, contoh tanam secara biasa bagaimana? Nah, demikianlah caranya. Saya akan tunjukkan. Jadi tanam secara biasa itu kita akan menggunakan media pencampuran perbandingan dari peat moss 2:1 dengan perbandingan sekam 2 dan peat moss 1. Anggaplah ini peat moss gini. Kalau peat moss segini, berarti sekamnya 2 kali. Nah, nanti kita akan melakukan dengan media seperti ini. Nanti kita akan campur. Jadi campur terlebih dahulu, diberi air agar lunak. Nah, peat moss ini karena sangat mudah menyerap air, itu terkadang dapat menyebabkan pembuntuan akses akar, aerasi akar, sehingga dapat menyebabkan pembusukan pada tanaman. Jadi nanti kita akan mencampurkannya seperti ini. Diremet-remet saja. Diremet-remet.
Jadi tanaman tersebut supaya apa? Mendapatkan aerasi. Nah, campur saja. Nah, ini pitmos yang keras nih kita harus hancurkan. Kurang air. Nah, seperti ini. Nah, setelah pitmos tersebut hancur, barulah nanti tanaman yang telah memiliki akar, misalnya saya ambil tanaman ini, misalnya yang telah memiliki akar, misalnya ini kita kan mungkin kan udah ada media di sini, seperti yang dijelaskan tadi kan. Nah, nanti media yang telah menyatu dengan akar kita biarkan saja. Kemudian kita lakukan penimbunan media. Jadi kita akan letakkan seperti ini. Persis dengan stek media namanya. Kalau bisa kurang media kita boleh tambahkan seperti ini. Jadi bisa dibilang ujung daripada proses dari stek air, ujungnya adalah stek media, bisa dikatakan seperti itu. Tetapi untuk tingkat keberhasilan, stek air memiliki tingkat keberhasilan lebih tinggi dibandingkan stek media. Karena kalau stek media mengalami cuaca terlalu panas, itu media gampang kering sehingga menyebabkan kematian pada tanaman tersebut. Sehingga perbandingannya untuk sukses rate-nya lebih tinggi memakai stek air. Nah, kira-kira seperti ini nanti. Nah, adapun sebagai berikut, ini adalah sebuah contoh daripada tanaman yang telah saya rendam selama sebulan hingga 2 bulan, terhitung mulai Januari pertengahan. Di sini kita bisa lihat ada tumbuhnya sebuah batang baru. Nah, ini adalah bakal daun. Nah, kita bisa lihat di sini ada akar yang tumbuh. Kita bisa lihat. Nah, ini adalah contoh dari akar yang tumbuh. Ntar saya carikan terlebih dahulu. Nanti akan terdapat kalus di sini. Nah, ini dia. Kita bisa lihat ada putih-putih ini. Ini nanti akan tumbuh akar di sini. Putih-putih ini akan tumbuh akar di sini. Kemudian terdapat akar. Nah, ini merupakan akar nih. Ini agak keras nih. Ini adalah akar yang telah tumbuh daripada batang tersebut. Nah, ketika akar sudah tumbuh, tetapi ini akarnya masih belum kokoh, sehingga nanti kita akan tunggu sekitar 2 hingga 3 bulan hingga perakarannya semakin kokoh. Jadi nanti akar yang telah tumbuh ini kita kita akan melakukan perendaman terlebih dahulu. Jadi ini adalah contohnya akar yang telah tumbuh dengan ciri-ciri sebagai berikut, di mana akar telah tumbuh, ada beberapa kalus calon akar, dan kemudian ada daun yang telah tumbuh seperti ini. Nah, kemudian untuk melanjutkan stek tersebut, maka kita akan cukup melakukan penyiraman air seperti ini. Karena ini masih berusia 1 bulan, kita tinggal menunggu 2 hingga 3 bulan lagi hingga perakarannya lebat. Nah, ketika perakarannya daripada tanaman ini telah semakin lebat, maka kita akan menggunakan stek media, di mana nanti kita akan melakukan pemberian media sedikit dengan dibalut media, tetapi masih dicemplungkan di air. Barulah setelah nanti air ini media terikat pada akar, barulah kita menaruhnya seperti ini, menaruh menjadi hasil akhir seperti ini. Langsung kita taruh di medianya secara langsung, jadi tidak perlu memakai air lagi. Jadi perlu proses transisi, di mana hal tersebut ditujukan untuk akar tanaman itu dapat mampu beradaptasi, sehingga tidak terjadi shock atau hal yang mengejutkan bagi tanaman tersebut karena perbedaan kondisi. Ya, inilah sekian dari demonstrasi saya mengenai perbanyakan Nepenthes melalui hasil stek air dan stek air dan stek media. Oh ya, satu hal lagi, dan melalui stek biji. Melalui perbanyakan biji. Nah, ini adalah contoh biji yang telah saya tanam beberapa bulan lalu. Nanti saya akan tunjuk di makalah, ada wadah yang tertutup seperti ini. Jadi nanti ketika hendak melakukan penyemaian biji, nah nanti pemain biji ini cukup mudah. Kita akan taruh sphagnum moss seperti tadi. Kita akan taruh sphagnum moss di atasnya, nanti kita cocok terlebih dahulu dan kita siram air. Setelah kita siram air dan agak lembab, barulah kita menaburkan biji di atasnya. Tunggu hingga beberapa bulan, maka nanti akan terjadi seleksi alam di dalam wadah ini.
Karena growth rate daripada Nepenthes ini melalui tingkat dari biji itu sekitar 20 dari 100 tanaman. Sehingga bila kita menaburkan 100 biji, maka kemungkinan yang tumbuh hanyalah hingga dewasa hanyalah 20, sekitar 20 biji tanaman. Pada spesies tertentu terkadang itu lebih susah lagi, sehingga bila sukses rate-nya semakin merendah. Misalnya seperti Nepenthes bicolcarata, bila kita menanam 100 biji, maka yang berhasil hanya bisa mencapai 5 hingga 10 tanaman saja, karena Nepenthes bicolcarata sangat susah di luar daripada iklim daerah asalnya. Ya, sekian demonstrasi saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan inilah hasil proyek saya. Saya harap dari proyek saya dapat mengedukasi masyarakat dan dapat semakin memuliakan tanaman ini dan juga semakin mengembangkan tanaman ini sehingga tanaman ini tidak berakhir punah di alam liar. Ya, terima kasih.